Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bisayyidina Muhammad wa salatullahi wa salamu ala akramil anbiya wal mursalin habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad. Inna ya rabbana ala tibai sunnatihi wa amitna ya rabbana ala millatihi wa khsyurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwaihi. Rizukna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa istiqomah untuk bisa melaksanakan kegiatan rutin kita, membaca sejarah Nabi, berselawat kepada baginda Nabi. Kemudian acara ini berlatih kita untuk merenungi, mencoba mencerdaskan diri, belajar agar semakin peka untuk sampai kepada kebaikan yang sesungguhnya, kebenaran yang sesungguhnya, sampai kepada ridho Allah. Ada orang yang ingin menggapai kebaikan, akan tapi berangkat dari kekurang pekaan dirinya, yang makna lain kurang cerdas di dalam memahami, mengenali, mengetahui kebaikan. Maka kebaikan pun juga tidak mudah untuk didapatkannya. Akan tapi kalau kita cerdas, berusaha untuk faham, peka, maka begitu mudahnya kita memahami kebaikan-kebaikan yang Allah kirim kepada kita. Dan sebagian para ulama mengajak kita untuk menggali atau mencerdaskan diri kita, kepekaan kita, dengan menggali apa yang ada di lingkungan kita. Kemudian setelah itu dihadirkan dalam bentuk pengingat atau kata yang ringkas, akan tapi mengarah kepada maksud yang luas. Inilah yang disebut dengan hikmah. Hikmah itu tidak serta-merta ditulis, akan tapi berangkat dari sesuatu yang difahami, kemudian ditulis, difahami, kemudian diringkas. Sehingga bisa disampaikan dengan kalimat yang sedikit, akan tapi bisa menghadirkan pemahaman yang luas. Itu yang sering disebut dengan hikmah. Hikmah para ulama, hikmah Ibn Atha'illah Sakandari, hikmahnya Imam Haddad. Dan kita pun harus punya renungan-renungan tentang hikmah itu. Hikmah kita saat ini adalah hikmah yang ke-53. Akan tapi kita akan melompat ke hikmah yang ke-54 karena kebetulan sekali hikmah yang ke-54 sangat erat hubungannya dengan malam ini dan bulan ini. Malam ini adalah malam tanggal 1 bulan Maulid Nabi SAW. Yang kebetulan hikmah yang ke-54 ada hubungannya dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Hikmah yang ke-54 berbunyi begini. Besar kadar kecintaanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebesar kadar bangga
dan senangmu saat engkau bisa meniru perilaku dan sifat-sifatnya. Biasanya kalau di bulan Maulid Nabi ada orang pada fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Mengajak berlomba-lomba, menyuruh orang berlomba-lomba dalam kebaikan, di antaranya adalah bagaimana kita untuk tampil beda di hadapan baginda Nabi. Berupaya dengan bermacam-macam kegiatan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, agar kita punya gelar umat yang dicintai oleh baginda Nabi dan umat yang mencintai baginda Nabi. Dengan kegiatan rutin misalnya perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di balik perayaan itu ada yang dituju, bukan sekedar gebiar sesaat, tapi ada di balik perayaan yang agung itu ada yang kita cari adalah bagaimana setelah gebiar. Gebiar adalah yang menghadirkan kekaguman, gebiar. Dan kekaguman itu akan tersimpan di dalam hati. Lalu dari hati ini nantilah yang akan menjadikan kita bangga dengan orang yang kita kagumi. Dan disinilah benih-benih cinta itu tumbuh. Orang mengatakan cinta kepada Rasulullah dengan lesannya. Lesan begitu mudah berucap cinta Nabi, apalagi di spanduk. Atau kaos bertuliskan I love Rasulullah, I love Rasulullah, I uhibbu Rasulullah. Tulisan-tulisan. Akan tapi cinta bukan di spanduk, bukan di tempel di baju. Tapi cinta ada di dalam hati. Dan dari hati inilah nanti akan diterjemahkan oleh anggota tubuh. Atau dari hati inilah nanti yang akan memerintahkan anggota tubuh untuk patuh dengan yang dicintai. Karena hati cinta bertahta di dalam hati. Dan hati nanti yang akan memerintahkan seluruh anggota tubuhnya untuk yang dicintainya. Jika pecinta Nabi dengan cinta yang sesungguhnya yang ada di hatinya, maka akan menjadikan pandangan matanya mata yang sejuk kepada umat Nabi. Penuh kasih. Pendengarannya pun juga demikian. Sangat senang dengan mendengar baginda Nabi. Lesannya pun akan keluar kalimat-kalimat yang menyanjung baginda Nabi dan seterusnya. Berangkat dari hati. Adapun perilaku zahir itu belum jaminan kalau dia punya cinta di dalam hati. Sehingga ada orang menyeru tentang bagaimana kita hendaknya selalu mengikuti Nabi. Oke. Di dalam Al-Quran memang disebutkan mengikuti Nabi. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad kepada mereka umatmu. Kalau kalian semua wahai umat mencintai Allah. Kul in kuntum tuhibbunallah. Mencintai Allah. Kalau seorang hamba bisa mencintai Allah, selamatlah dia. Akan tapi bagaimana mencintai Allah? Cara mencintai Allah adalah fattabi'uni, kita mengikuti baginda Nabi. Setelah kita mengikuti baginda Nabi, maka kita mendapatkan gelar dicintai Allah. Yuhibbukumullah. Yang dibahas, yang disebut sini adalah masalah ittiba. Akan tim ittiba di sini adalah amal zahir. Ittiba adalah amal zahir. Sementara yang dibahas di situ juga adalah amal batin, namanya mahabbah. Maka ittiba ini adalah tanda mahabbah. Tanda mahabbah, tapi belum tentu mahabbah. Ada orang mengikuti tanpa cinta. Tidak semua yang mengikuti mencintai. Ada seorang bawahan sangat patuh dengan bosnya. Suruh pergi sana, pergi sini, ngikut sana, ikut sini. Saat ditanya apakah kau cinta bosmu? Ada. Kenapa saya harus mencintai bos saya? Terus ngapain kamu patuh betul? Udah, saya ingin gaji. Gak ada cinta. Mengikuti. Bahkan ada orang mengikuti karena punya kepentingan. Langsung kita mengikuti baginda misalnya. Apakah ada orang punya kepentingan di dalam mengikuti Nabi? Oh iya, Nabi itu mahal, bisa dijual. Kalau majelis kita gelarnya pecinta Nabi, orang senang. Coba diganti dengan majelis pembenci Nabi. Enggak ada yang ikut. Nabi mahal. Maka alangkah bahayanya jika orang menjual Nabi Muhammad, gelarnya pecinta Nabi, perindu Nabi dan sebagainya, gebiarnya terbesar di dunia.
Tapi itu gebyar zahir. Jika tidak dibarengi dengan rasa di dalam hati, maka itu gebyar sia-sia. Tapi bukan berarti gebyar tidak perlu, karena itu tuh membangkitkan kekaguman, menumbuhkan kekaguman. Dari kekaguman itulah akan tumbuh cinta. Tapi hakikat yang kita cari adalah di dalam hati kita kecintaan kepada baginda Nabi. Kalau sudah seorang mencintai, mau tidak mau dia akan mengikuti. Berusaha untuk mengikuti. Bahkan di saat dia bisa mengikuti apa yang ada di hatinya, bangga. Lihat satu anak muda yang terkagum-kagum dengan seorang pemain bola atau seorang apapun yang tidak ada urusan dengan agama. Penyanyi atau apa, yang terkagum-kagum dia mengidolakan apa yang terjadi pada pemuda ini dan pemudi ini. Dia mencoba meniru dari potongan rambutnya, pakaiannya, cara berjalannya, semuanya. Bahkan disanjung dia, wah kamu sudah mirip dengan dia, bangganya enggak kira-kira. Karena apa? Dari dalam hatinya. Almar'u ma'a man ahabba, dia akan digiring. Allah, seseorang akan digiring dengan yang dicintai. Yang dicintai ahli fusuk, ahli kefasikan, ahli, dia akan bersamanya. Jadi dari sinilah cinta akan menjadikan orang mengikuti, mau tidak mau. Hanya kekuatan dalam mengikuti kadang mampu maksimal, tidak maksimal. Tapi dari sini. Dan di saat dia bisa mengikuti, pasti bangga dia. Bangga dia, aku bisa mengikuti. Ngikuti pemain bola, rambutnya begini, kaosnya tulisannya pemain bola itu. Wah, bangga. Semuanya tempelkan, bangga, 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 bangga. Itu sebuah contoh. Dan begitulah kisah cinta itu seperti itu. Bagaimana orang yang mengaku cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sekedar gebyar begitu di zahir saja. Kalau tadi anak muda kita sebutkan bahwasanya, lihat, di dalam hatinya ada kekaguman, kecintaan kepada tadi tokoh, artis, pemain bola, lalu ditempelin. Kalau seandainya kita robek satu fotonya saja, dia marah beneran, bukan marah action. Marah beneran, bukan marah action. Marah beneran dia. Tapi bagaimana kita di saat baginda Nabi misalnya? Baginda Nabi adalah mulia, tidak ada yang bisa merendahkan. Yang memuliakan adalah zat yang paling mulia. Akan tapi ada upaya-upaya musuh Allah merendahkan baginda Nabi SAW. Apa yang ada di hati kita? Pernah suatu kita mendengar bahwa Nabi direndahkan, Nabi diolok, Nabi di ini, pembuatan kartun baginda Nabi. Ada yang bertanya, bagaimana Bu ya, ada kalau tiba-tiba ada apa tindakan kita, apa langkah kita di saat kita melihat Nabi direndahkan, Nabi dilecehkan, Nabi dilecehkan dengan kartun dan sebagainya, apa? Pertama kali yang harus kita lakukan adalah menanyakan hati kita sendiri. Bukan action lalu kita berteriak Allahu Akbar, ntar dulu itu. Allahu Akbar kita karena Allah, hanya karena kita pengen disorot oleh kamera atau pengen disebut di sebuah koran bahwasanya ini adalah pembela Nabi. Tanyakan hati kecilmu, menangis tidak di kamarmu yang sempit itu di saat mendengar Nabi dibegitukan itu. Itu permasalahan. Ini yang harus kita sadari. Bukan action, bukan karena kita grup amar ma'ruf nahi munkar, grup jihad, grup ini, grup ini. Di saat mendengar begitu langsung kita maju. Wah, taunya besokannya bujak di web keluar enggak, di koran kelihatan enggak. Apakah itu yang kita cari? Apakah hanya kita mendapatkan gelar dari manusia bahwa Maulid Akbar terbesar di kota ini? Begitu? Tanyakan hati sendiri. Di saat kita mendengar Nabi dibegitukan itu, apa yang ada di hati? Menangis, sedih atau tidak? Sedih bukan dibuat-buat. Dari dalam hati seperti tadi seorang yang senang pemain bola atau ini robek fotonya. Dia marah betul ya. Dan begitulah urusan kita dengan baginda, bukan action. Action pura-pura, bahasa pura-pura, Nabi mahal dijual. Tapi apakah sudah ada rasa betul di dalam hati kita kalau kita bersedih karena Nabi dibegitukan? Kemudian setelah itu baru kita gunakan akal kita dan share apa yang hendaknya kita lakukan pada mereka. Baru kita tanya, mereka itu melakukan begitu karena tahu atau tidak tahu, sadar atau tidak sadar, sengaja, tidak sengaja, baru begitu. Bukan main labrak, semua orang dihantemin, enggak. Bahkan ada seorang kafir melakukan itu karena tidak tahu. Karena apa? Menurut mereka di dalam agama mereka gambar Tuhannya saja boleh, apalagi gambar nabinya. Bahkan ada mereka tidak mengerti, bahkan di saat diingatkan terkagum-kagum dengan Islam, masuk Islam kok. Coba kalau perilaku kita perilaku arogan, perilaku tidak jelas, malah lari dia dari kebenaran. Ini biasanya gara-gara orang action begitu. Gaya, bukan itu. Hakikat di hati kita seperti apa.
Marah iya, berperang berani begitu. Tapi kapan waktunya kita berperang? Kapan berjihad? Kadar cinta, mengaku cinta kepada Nabi. Nabi direndahkan, Nabi di ini. Hati dulu. Bukan bendera kita yang kita angkat dulu. Hati dulu seperti apa? Tangis yang sesungguhnya. Sedih yang sesungguhnya. Ini tanda. Gak usah kita tanya ke orang lain gimana aku cinta. Bukan, ini secara otomatis, refleks. Gak bisa ditahan yang demikian itu. Gak bisa ditahan. Kalau action mah pandai. Pemain drama bisa saja dia murah-murah begini action. Minta kamera, besok di-expose. Paling viral. Kan ada setan viral sekarang. Bukan itu. Tapi bukan berarti kita tidak boleh semacam itu. Asalkan itu sesuai dengan prosedurnya tadi. Berangkat daripada kerinduan, kecintaan kepada Nabi, lalu tersakiti hatinya. Lalu itu adalah efek daripada cinta. Bukan dibuat-buat. Bukan dibuat-buat. Kalau dibuat-buat bukan karena Nabi, karena pengen dia disebut di media. Pengen ini saja, dibuat-buat. Begitu sebaliknya, kalau memang betul ada di hati kita kecintaan kepada baginda Nabi, tentu kita paling bangga dan senang di saat kita bisa meniru apa yang dilakukan Nabi. Bangga tidak bisa dikira-kira. Seperti bangganya seorang yang senang dengan pemain bola itu, lihat. Atau yang seorang wanita kagum dengan seorang artis barat sana ibaratnya. Wah, dia meniru segala macam, padahal bentuk kulitnya juga, warna kulitnya beda, hidungnya beda, ini beda. Tapi dia meniru, pengen niru. Bangga di saat disebut-sebut seperti dia. Bangga yang sesungguhnya, dia senang bahkan. Bagaimana dengan kita yang mengaku cinta kepada baginda Nabi? Di saat kita bisa melakukan salah satu sunnah Nabi, mengikuti baginda Nabi, kita bangga atau tidak? Yang menjawab bukan orang lain, tapi hati kita sendiri, kita yang merasakan. Pakai baju syar'i gengsi. Sesuatu yang ada hubungan dengan gengsi, oh tidak. Selagi di situ ada nama Nabi Muhammad, kita harus bangga. Pakaian yang disenangi Nabi sesuai dengan petunjuk Nabi. Paling bangga dengan cara makannya Rasulullah. Paling bangga dengan cara tidurnya baginda Nabi. Biarpun kita bisa melakukannya, tapi bangga. Kadang orang belum bisa, karena sakit dan sebagainya belum bisa melakukan. Tapi di saat dia bisa melakukan, bangga dia, karena dia bisa meniru baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu loh yang harus kita hadirkan. Sehingga maulid Nabi kita ini bukan ngaku-ngaku, kita perlu koreksi diri, bener ada enggak cinta di hati kita? Selama ini kan sudah terbiasa dengan ngaku cinta Nabi, mengaku-ngaku, tahu-tahu enggak punya. Bukan waktunya mengaku-ngaku hari ini, waktunya mencari bener ada atau tidak di hati kita cinta. Kalau mengaku begitu gampangnya kita. Modali duit berapa juta sudah kayak pecinta Nabi, semua rumahnya ditempeli nama Nabi Muhammad. Wah, Nabi Muhammad, dikit-dikit Nabi Muhammad. Tapi ternyata tidak ada di hatinya. Karena apa? Hanya pandai mengaku-ngaku. Kisah mengaku-ngaku biarkan. Tapi kita sekarang mencari cinta di dalam hati kita. Jangan sampai ternyata kita tidak punya cinta, na'udzubillah. Dan yang bisa mengetahui adalah dirimu sendiri. Dan Allah, kita tidak tahu. Maka besar kadar kecintaanmu kepada Rasulullah adalah sebesar kadar bangga dan senangmu di saat engkau bisa meniru perilaku dan sifatnya. Sudah, nggak bisa. Nggak bisa dibohongi. Dalam hati bangga, ya Allah, aku bisa makan dengan, aku bisa masuk kamar mandi, toilet dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad, bahkan dengan Nabi Muhammad. Di saat kita tidak memakai pakaian Nabi Muhammad, kita berusaha. Tapi tanpa merendahkan orang lain juga. Ini misalnya kita sudah pakai melakukan sunnah Nabi yang lain belum, enggak juga, dia umat Nabi Muhammad kok. Yang jelas di saat seseorang itu bisa melakukan sunnah Nabi atau meniru sifat Nabi, perilaku Nabi yang boleh ditiru, dia bangganya enggak kira-kira. Bangga urusan hati. Seperti itu seorang anak gadis yang kagum dengan gayanya artis, dia bilang sama temannya, cara makanmu mirip banget sih sama dia, cara makannya tok. Iya, bangganya luar biasa bilang cara makannya tok. Wah, kayak pada cara makannya tok. Bagaimana kita tidak pernah bangga dengan mengikuti cara makan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau tidak, apa artinya spanduk yang kita besarkan itu di belakang?
di gerbang masuk kita. Apa artinya kalau ternyata dia ada di hati kita? Inilah waktunya kita mengorek-ngorek di hati kita. Nabi Muhammad mahal. Bisa dijual. Jual Nabi, na'udzubillah. Nabi ditunggangi untuk hawa nafsunya, na'udzubillah. Nabi dikendarai untuk hawa nafsunya. Mahal Nabi. Allah syariat. Tapi ingat, ilmu ini bukan untuk mengoreksi orang lain. Hei hamba Allah yang menyaksikan acara ini, yang begitu, ilmu ini bukan untuk nilai si fulan dan fulan, fulan dan fulan. Tidak, Anda tidak tahu apa yang ada di hatinya. Mungkin terlihat secara zahir kayaknya nggak sambung dengan Nabi, akan tapi bisa saja tangisnya terus dengan Nabi. Ini bukan urusan kita menilai orang, tapi kita belajar mencari ada di hati kita ini, adakah Nabi Muhammad di hati kita? Berapa kali Anda mengingat Nabi Muhammad dalam sehari? Berapa kali Anda membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad dalam sehari? Tanyakan. Ada Rabi'ah Adawiyah membaca sholawat kepada Rasulullah 10.000 kali dalam sehari. Ditanya, kenapa engkau membaca banyak banget? Sederhana. Aku ingin dibanggakan oleh Rasulullah nanti di padang mahsyar, di akhirat. Berapa kali kita membaca? Pada pertemuan yang lalu adalah tanda Allah mencintaimu, Allah mendekatkan kamu kepada Rasulullah adalah di saat engkau dimudahkan untuk berselawat pada pertemuan yang lalu. Berapa kali kita baca sholat dalam sehari? Tanyakan diri kita sendiri. Ada orang bisa 10.000, kenapa ada orang bisa 5.000? Oke, ada 1.000. Ada orang yang tidak pernah bisa baca sholat, ditanya tidak bisa baca sholat, berapa kali sehari membaca sholat? Anggap saja 100 kali kita membaca sholat dalam sehari. Dalam 100 kali bacaan salawat tersebut, berapa kali Nabi hadir di hatimu? Salawat yang khusyuk, salawat yang tulus, salawat yang berkualitas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang tawaf di Ka'bah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang terluka di perang Uhud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang setiap malam menangis untuk kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang selalu menyebut kita di akhir ajalnya, ummati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang merindukan kita semua selamat. Itu salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanyakan berapa kali kita baca. Mulai malam ini, mungkin hari ini. Yuk kita baca salat sehari. Minimal 300. Pagi 100, yang 100 malam. Minimal. Sementara 100 kali salat itu hanya kalau kita jalan kaki, hanya belum sampai 300 meter, sudah 100 kali. Belum sampai 300 meter, sudah 100 kali. Berarti sedikit kali. Setiap saat kita dalam duduk ingat baginda Nabi, baca salawat yang khusyuk. Seolah-olah kita melihat Rasulullah. Disebutkan sallu kama ra'aitumuni usalli, dalam urusan salat, bersalawat pun hendaknya seperti itu. Salli, salatlah kalian seolah-olah engkau melihatku. Rukun-rukun yang kita lakukan seolah-olah kita melihat baginda Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Begitu juga sallu, bersalawatlah engkau seolah-olah melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadir baginda Nabi. Seberapa besar kadar banggamu dengan Rasulullah di saat engkau bisa niru Rasulullah? Tanyakan. Seberapa besar kadar senangmu di saat engkau bisa meniru perilaku Nabi? Sebesar itulah kadar cintamu. Ayo kita semuanya tingkatkan salawat kita. Mumpung hari ini, malam ini adalah malam pertama bulan Rabi'. Kita jadikan bulan Rabi' adalah bulan lahir Nabi di hati kita. Hari ini Nabi lahirkan kembali di hati kita, di perilaku kita. Artinya kita harus mulai memperbanyak meniru Nabi. Nabi harus lahir di tangan kita. Nabi lahir di mata kita. Nabi lahir di jasad kita. Nabi lahir dalam diri kita. Maknanya perilaku Nabi, yuk kita lahirkan dalam diri kita. Ini bulan kelahiran Nabi, yuk kita lahirkan kembali pada diri kita. Koreksi. Yang bajunya kurang mengikuti Nabi, yuk ikuti Nabi. Yang caranya terus kita tingkatkan salawat kepada Nabi. Hingga nanti keluar dari bulan Rabiul Awal sudah besar. Kecintaan semakin besar.
Hari ini melahirkan. Saat ini kita melahirkan, berlatih. Kemudian ini adalah masa pandemi yang biasa. Di tahun-tahun yang lalu membuat kebiar besar. Jangan kerinduan Anda untuk melakukan itu semua jangan sampai ditunda. Teruskan. Cuman caranya yang berbeda. Bukankah tujuannya adalah sampaikan kepada Nabi, bukan sekedar kebiar. Kita tidak ada kebiar, tapi kita terus membuat sesuatu untuk Rasulullah SAW. Biasanya maulid di sini adalah Masya Allah, kebiar maulid Nabi, hamba Allah dari sana, dari penjuru Indonesia. Bahkan dari luar negeri juga ada datang ke sini. Menjadi sebab tambah berkah tempat ini. Tapi ini 2 tahun ini nggak bisa. Tapi bukan berarti kita diam, kita tetap mengadakan perayaan maulid Nabi, merayakan, mengagungkan, makna merayakan kan raya agung, mengagungkan Nabi dengan macam cara. Bukan sekedar gebiar kita tidak bisa melakukan karena kondisi saat ini. Dan lebih masalah untuk tidak mengadakan gebiar zahir, tapi kita bisa buat gebiar yang lainnya. Kita buat samping ini, gedung maulid. Saat ini hampir jadi sudah. Itu gedung maulid itu adalah pengganti daripada perayaan maulid Nabi. Karena perayaan maulid Nabi juga Masya Allah, hamba-hamba terkasih Allah, mengeluarkan dana besar untuk membuat senang umat Nabi di hari itu. Kemudian kita saat itu kita tidak bisa melaksanakan, kita buat program gedung maulid. Alhamdulillah sekarang sudah tingkat berapa? 1, 2, 3, 4. Harapan maulid Nabi ini adalah tuntas dan setelah itu nggak ada lagi corona, nggak ada covid. Tahun depan sudah mengadakan maulid akbar, sudah gedung maulid sudah selesai. Jadi berkat corona ada gedung maulid, kan begitu nanti. Ini ada gedung maulid, kita gelari gedung maulid samping kiri kita. Artinya Anda pun juga demikian, jangan karena tidak ada gebiar perayaan maulid Nabi lalu Anda juga tidak berjuang berkorban. Tapi keluarkan harta Anda. Itu benahi musola di kiri kanan rumah Anda. Madrasah diniyah yang kalau gentengnya jatuh tidak bisa naik lagi, perhatikan. Ustadz-ustadz yang mengajar di kampung-kampung perhatian, karena itu perhatikan mereka, karena mereka menyambungkan anak-anak Anda kepada Rasulullah. Ayo hidupkan semuanya. Sudah nggak ada perayaan maulid Nabi, ditunda, tapi tolong madrasah perhatikan itu. Anak-anak kita kalau sudah masuk SMA apalagi kuliah tidak pernah diajari sholat lagi, tapi disitulah belajar sholat, kenal baginda Nabi, kenal Allah, kenal Rasulnya, kenal kebaikan. Ayo hidupkan maulid kita adalah semua memperhatikan yang dikirikan dengan musola, madrasah diniyah, pesantren. Ayo hidupkan, kita curahkan ke sana, kita tumpahkan rezeki kita ke tempat tersebut. Ayo, hingga nanti di saat corona sudah hilang, itu semuanya sudah subur, bisa berkembang. Dan itulah pengikat antar kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, mari ayo semuanya mewajibkan anak-anak kita berlomba. Kalau perlu setiap keluarga mengambil deh malam ini. Keluargaku ada 5 anak dengan suami istri 7. Saya akan mengambil sholawat Nabi 5 juta deh dalam sebulan ini. Dibagi nanti 5 juta dibagi 30 dibagi 5 anak berapa per hari. Jadi bulan Maulid saya setoran 5 juta kepadamu ya Rasulullah. 5 juta sholawat kepada Rasulullah. Harus ada program ini, membuat acara seni nanti, ada keindahan, ada tim begitu yang menagih. Tidak apa-apa. Itu sholawat aja kok pakai lapor-lapor. Ini bukan urusan lapor, kita membuat satu mensiasati kemalasan kita, mensiasati lupa kita kok. Buat sholawat kepada Nabi. Kalau di sekolah ini mungkin SMA mau store berapa miliar sholawat Nabi kepada Pak. Storan nanti. Dari SMP, dari tahfidz berapa juta, yuk laporan. Store nanti. Ingin tampil beda di hadapan baginda Nabi SAW. Dan terus berusaha untuk meniru Nabi SAW, mengikuti baginda, sunnah-sunnah Nabi SAW. Semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan yang sesungguhnya kepada baginda Nabi. Dan kelak mengumpulkan kita dengan baginda Nabi. Dan selalu Allah menghadirkan baginda Nabi di hati kita, di perilaku kita. Dan semoga anak keturunan kita senantiasa dijadikan oleh Allah mereka hamba yang mengidolakan baginda Nabi, mencintai baginda Nabi, selalu mengutamakan baginda Nabi SAW. Dan semuanya panjang umur, sehat, afiat, husnul khatimah semuanya. Allah mengangkat derajat kita semuanya. Orang tua kita diampuni, dimudahkan segala urusan kita. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah dan kelak husnul khatimah. Berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Terima kasih. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.